Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Salami, guru SMA Negeri 1 Julu, sekaligus sebagai mahasiswa di IAIN Curug tahun 2025. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah membimbing saya, dan hari ini saya akan melaksanakan tugas pembelajaran pada kelas 10 dengan tema pada bab 9 Al-Kuliah Al-Kamsah. Terima kasih, mari kita saksikan. Baiklah, pada hari ini sebelum kita mulai, sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah pada hari yang berbahagia ini masih diberikan kesehatan kepada kita semua. Sehat belum? Sehat. Makan? Sudah. Alhamdulillah. Ini menjaga kesehatan juga bagian daripada materi kita pada hari ini. Pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca Al-Quran. Terima kasih kepada anak kami Aulia yang sudah membacakan ayat dengan tartil. Mudah-mudahan yang lain juga terus belajar dan meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Adalah mana? Siapa yang tidak hadir hari ini? Pak Hamdul Halimi. Siapa lagi? Kayaknya ada beberapa orang yang tidak hadir. Pak Hamdul Halimi. Siapa lagi? Siapa? Salman. Salman. Keterangan dari wali kelas, dia dalam keadaan sakit, kurang sehat, dan kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Sebelum kita masuk kepada materi pembahasan hari ini, mungkin kalian sebelumnya sudah pernah membaca atau memahami tentang pembahasan yang sudah pernah kita buatkan asesmen kemarin. Dan hari ini terima kasih kepada anak kami sudah duduk sesuai dengan hasil asesmen yang sudah pernah kita buat kemarin. 5 yang berkaitan dengan 5, contohnya Pancasila. Yang lain ada apa? Ada. Coba bagi apa lagi yang 5? 5S. 5S. Salam, sopan, santun, iya, betul. Mungkin ada lagi yang lain yang berkaitan dengan 5 selain daripada Pancasila. Ada lagi? Iman, Islam. Ada? Hukum taklifi. Hukum taklifi wajib. Apa lagi? Sunnah. Dan PKN dengan pelajaran biologi semua pelajaran saling berkaitan. Contohnya di mana? Tentang KUHP. Dalam PKN kita belajar KUHP kita, undang-undang
tentang hukum pidana. Kita belajar tentang norma. Di sini kita belajar tentang hukum Islam. Nah, baik. Sebelum kita masuk dalam materi yang lebih dalam, dengan menggunakan pembahasan pembelajaran PBL, kita lihat dulu tayangan dari cuplikan materi. Silakan diperhatikan dengan bagus. Kira-kira nanti materi ini mana yang kurang atau tidak dipahami, nanti kita bahas sama-sama. Ya, siap? Siap. Nah, selain daripada materi yang disajikan hari ini, kalian boleh juga nanti browsing sendiri di YouTube atau di web yang lain yang berkenaan dengan materi Al-Kuliah Al-Musa. Pusat belajar kata Al-Kuliah Al-Musa terdiri dari dua kata, yaitu Al-Kuliah dan Al-Musa. Al-Kuliah Al-Kuliah prinsip dasar, sedangkan Al-Musa berarti Al-Kuliah Al-Musa berarti lima prinsip dasar dalam Islam. Dalam istilah usul fikih, Al-Kuliah prinsip dasar, Al-Musa lima, berarti lima prinsip dasar dalam Islam. Kemudian dari pembahasan ini, tujuan dari pembelajaran, kita bisa menumbuhkan sikap bijaksana, sikap jujur, saling menghargai satu sama lain, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau biasa disebut dengan masail ini. Kemudian bisa menumbuhkan kepekaan sosial dalam masyarakat, dalam keluarga maupun di lingkungan sekolah. Jika ada kawan yang berbuat kesalahan, tegurlah secara baik-baik. Selain daripada video, ini harta dan nyawa sama-sama harus dipelihara. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, mana yang lebih penting, harta atau nyawa? mana lebih penting menjaga harta atau nyawa? Coba mungkin Robi bisa jawab, mana yang lebih penting, harta, menjaga harta atau nyawa? Menjaganya nyawa. Dengan menjaga nyawa, harta bisa diperoleh kembali. Dapat menyimpulkan yang bahwa menjaga agama itu sangat penting, menjaga harta juga penting, kemudian menjaga keluarga juga lebih penting. Nah, ini contohnya, wala taqtulu auladakum khasyatan imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana al-kabir. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kenapa? Karena kata Allah, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka. Coba. Mati itu awal kehidupan yang baru. Artinya bunuh diri itu tidak menyelesaikan masalah. Mau nyanyi? Mau nyanyi? Pergunakanlah yang sebelum datang agar dirimu tak layar sebelum ajalmu sampai. Gunakanlah hidupmu sebelum datang matimu, pergunakanlah sehatmu sebelum datang agar dirimu. 1, 2, 3. Silakan
yang ada pada lembar kerja. Ini untuk penguatan materi, silakan dijawab masing-masing 2 soal, ya. Masing-masing silakan. Tampilkan dulu dari kelompok 2. Siapa yang mau tampil? Bagus. Cur, beri tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kisah inspiratif yang berjudul Uang Jajanku untuk Membeli Waktu Ayah. Pada suatu malam yang gelap, seorang ayah pulang kerja larut malam dan mendapati anaknya yang berusia 8 tahun menunggu dengan rasa penasaran di wajahnya. Sang anak kemudian bertanya, "Kok belum tidur, ayah?" Ayahnya tersenyum dan bertanya balik, "Apa yang membuatmu masih bangun, nak?" Ayahnya menjawab, "Aku menunggu Anaknya menjawab, "Aku menunggu ayah pulang karena aku mau bertanya, berapa gaji ayah?" Ayahnya terkejut dengan pertanyaan yang tidak biasa itu. "Loh, tumben tanya gaji ayah. Gaji ayah dibayar harian. Satu hari ayah dibayar 400.000 rupiah untuk 10 jam," jelas ayah. Sang anak dengan cepat menghitung. "Berarti 1 jam ayah digaji 40.000 rupiah. Ayah tersenyum bangga. "Kamu pintar. Sekarang tidur ya, sudah malam." Namun sebelum anaknya pergi ke kamar, ia berkata, mungkin dari kawan-kawan dari cerita yang sudah disampaikan barusan, kisah inspiratif, ada yang mau ditanyakan? Coba dari siapa? Tentang mereka. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Siapa yang tugas kelompok yang untuk mengartikan silakan? Usairi. Artikan kata-kata di bawah. Ini disesuaikan dengan kalimat atau kata yang benar di atas. Yang lain coba diperhatikan, mungkin jika ada salah sama-sama kita perbaiki. Garis ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Dua ma amarahu. 4 wa qulu wal hijab. Ya ayyuhalladzina amanu artinya wahai orang yang beriman. Berarti jawabannya ke apa? Dan terima kasih. Selanjutnya silakan kepada kelompok 2 untuk dicarikan hukum bacaan tajwid. Ya, silakan dikerjakan. Itu dari tabel yang sudah dibagikan. Prinsip dasar menjaga agama. Cara menjaga agama ini dia cara menjaga agama, salah satu dengan cara salat dan zakat. Silakan dibuatkan yang lain. Puasa misalnya, enggak mengerti? Kemudian ada hukum bagi orang yang murtad, artinya mereka tidak menjaga agama. Video dari tayangan gambar dari materi yang sudah kita sajikan, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditambahkan. Ada?
Mungkin dari ini Aulia ada yang ditanyakan? Oh ya, silakan. Tapi ketika kita dihadapkan pada masalah yang sulit seperti kisah istri Nabi Nuh alaihissalam. Ya, baik. Bagaimana kita menyikapi ketika dihadapkan dalam masalah yang sulit? Ketika orang harus memilih satu dari dua, padahal dua-duanya pun penting. Contohnya seperti halnya kisah Nabi Nuh bersama dengan istri. Harus meninggalkan istri karena tidak taat kepada agama, walaupun mengorbankan keluarga, mengutamakan agama daripada keluarga. Nah, itu salah. Jawab nanti di rumah dengan cara klik. Nah, ini nanti saya bagikan ke grup wali kelas ya. Ya. Saya bagikan ke grup wali kelas, nanti langsung diisi. Diklik tautan yang dibagikan, nanti langsung muncul ya. Langsung dijawab, tinggal pilih mana yang mau level 1 atau level 2, silakan pilih. Kesimpulan materi kita pada hari ini. Oh ya, baik. Silakan. Sebagai kesimpulan kita pada hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran ini adalah: 1. Menjaga agama, karena agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal lain. 2. Menjaga jiwa, 3. Menjaga akal, 4. Menjaga pikiran, dan 5. Menjaga harta. Menjaga agama, apalagi menjaga harta, menjaga jiwa. Manfaat pembelajaran kita hari ini. Saya Pak. Silakan Muki. Dengan pembelajaran model PBL, kami bisa memahami dan mendalami materi baik secara langsung maupun melalui media sosial dengan teknologi. Dengan berarti kesimpulan kita pada hari ini, hasil pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Salah satunya adalah kita bisa memahami bagaimana pembelajaran yang lebih baik dengan menggunakan teknologi, karena kita generasi Z tidak boleh terlepas dari teknologi. Gunakanlah gadget kalian masing-masing untuk belajar. Boleh belajar sambil bermain, boleh bermain sambil belajar. Jadi manfaatkan teknologi yang dari barusan. La ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Dari barusan. La ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Paksa atau tidak? Boleh. Itu memang harus dipaksa. Hukum itu bersifat memaksa. Apakah hukum KUHP, apakah hukum Islam atau peraturan sekolah, semuanya bersifat memaksa. Jadi jangan salah mengartikan la ikraha fiddin. Baiklah, kita pada hari ini. Alhamdulillah dan terima kasih kepada anak-anak kami yang sudah aktif belajar pada hari ini. Menjaga harta dan menjaga akal, karena sebaik-baik manusia adalah dia yang mau berpikir atau disebut dengan ulil albab, orang yang mau berpikir. Membedakan antara binatang dengan manusia adalah dari pola pikir. Kalau hanya mengingat, gajah juga bisa mengingat. Dari pola pikir inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Kemudian yang sangat penting adalah dalam keluarga. Sesuai
sesuai dengan edaran. Sudah dapat edaran kan? Edaran Gubernur Aceh, malam tidak boleh berkeliaran di atas jam 10. Jika pun ada kepentingan yang mendesak, itu minta bantuan didampingi oleh orang tua. Oleh orang tua. Banyak ngobrol bersama ibu, ngobrol bersama ayah. Ya. Ada permasalahan utamakan sampaikan pada orang tua. Seberapa besar manfaat pembelajaran hari ini? Jika sangat bagus, buatkan sangat bagus. Kurang silakan buat kurang, ada alasan, tuliskan alasan. Sebagai kesimpulan kita pada hari ini, Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran ini adalah satu, menjaga agama, karena agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal lain. Dua, menjaga jiwa. Tiga, menjaga akal. Empat, menjaga pikiran. Dan lima, menjaga harta. menjaga agama, apalagi menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga keluarga. Ada beberapa refleksi yang sudah dibagikan, itu masing-masing kelompok diisi. Apa pembahasan hari ini yang sulit dimengerti? Silakan ditulis. Kemudian apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar untuk ke depan? Silakan diisi untuk refleksi kalian. Nanti dikumpulkan. Kemudian ada satu lagi refleksi, itu yang lembaran kedua. Seberapa besar manfaat pembelajaran hari ini? Jika sangat bagus, buatkan sangat bagus. Itu per kelompok. Pilih alasan itu. Ada yang ditanyakan? Baiklah, kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Mungkin dari Aulia ingin memimpinkan doa, silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana